Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati ibu dan bapak wali santri, yang saya hormati panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj, dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat iman, dan karena karunia-Nya juga kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan acara Isra Mi'raj. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita kirimkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sedikit ilmu yang berjudul berbakti kepada orang tua. Dalam hadis riwayat Tirmizi berkata, al-walidu awsabtu abwabil jannati wa in syi'ta fal adi zalikal baba aw fadhu, yang artinya orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Kalian bisa mensia-siakan pintu itu, atau kalian bisa menjaga pintu itu. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, berdasarkan hadis yang tadi, ada kabar baiknya juga, bahwa kita bisa mendapatkan pintu surga melalui berbakti kepada orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, nyatanya di zaman sekarang tidak sedikit orang tua berkomentar bahwa generasi milenial berbeda dengan generasi sebelumnya. Bahkan sebagian orang berpendapat bahwa generasi milenial kurang adabnya terhadap orang tua. Media elektronik seperti TV, internet turut menyumbang kerusakan etika. Ini mencerminkan bahwa generasi milenial sedang kurang adabnya. Di zaman sekarang, berhak kepada orang tua juga telah ditunjukkan bahkan oleh anak kecil yang tidak segan-segan mengumbar perbuatannya yang tercela. Viral di media sosial dan berita. Ada 3 kasus. Yang pertama, di Palembang, seorang anak tega membakar rumah orang tuanya sendiri karena sang orang tua tidak memberikan sang anak handphone. Lalu yang kedua, ada lagi di Jakarta, viral anak memarahi ibunya sendiri karena sang ibu tidak mengetahui apa itu tepung biskop. Lalu yang ketiga, yang paling menghangatkan di tahun 2023 ini adalah seorang anak menyuruh ibunya untuk mengemis di TikTok. Nah, lalu sehasilnya itu dia langsung pakai untuk berfoya-foya. Lalu hadirin yang dirahmati Allah,
Durhaka kepada orang tua juga pernah ditunjukkan pada zaman Rasulullah. Terkisahkan pada zaman Rasulullah hidup ada seorang sahabat yang bernama Alqamah. Ia dikenal dengan sahabat yang rajin dan taat beribadah. Namun semuanya itu terbuang dengan sia-sia karena saat dia menemui ajalnya, dia sangat susah sekali untuk melafalkan kalimat syahadat dan la ilaha illallah. Mengapa begitu? Karena sang ibu tidak merelainya ia masuk surga karena sikapnya selama hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallah, Allah tidak akan menerima kebaikannya sebelum ia bertaubat dan memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya. Lalu seperti yang di hadis, ridallahi ridho walidaini wa suqtallah fi suqtil walidaini, yang artinya ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, kemurkaannya Allah tergantung kemurkaannya orang tua. Seperti yang dia dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban Hakim. Nah, berdasarkan hadis yang tadi, untuk terakhir kalinya saya mengingatkan kembali untuk jangan lupa berbakti kepada orang tua, karena berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Tak peduli orang tua kita siapa, tak peduli pekerjaannya apa, bagaimana hidupnya sehari-hari. Terkisahkan pada zamannya Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, siapa yang harus kita cintai yang pertama ya Rasul?" Yang pertama adalah ibumu. Lalu yang kedua, siapa ya Rasul? Yang kedua adalah ibumu. Lalu yang ketiga, siapa ya Rasul? Yang ketiga adalah ibumu. Lalu yang keempat, siapa lagi ya Rasul? Yang keempat barulah ayahmu. Mengapa begitu ya Rasul? Karena seorang ibu bisa melakukan 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh ayah. Pertama, mengandung selama 9 bulan. Lalu yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusuinya selama 2 tahun. Hadirin yang dirahmati Allah, biru walidaini atau yang kita sering kenal berbuat baik kepada orang tua. Gimana sih caranya? Yang diantaranya ada 4 ini. Yang pertama, bertutur dengan cara yang baik. Misalnya, orang tua kalian menyuruh. Misalnya, ada anak yang disuruh oleh ayahnya untuk membantunya. Janganlah kau bilang, karena hukumnya membantunya wajib. Lalu yang kedua, selalulah mendoakan mereka. Mau dimanapun, jangan lupa mendoakan mereka. Lalu yang ketiga, jadikanlah orang tua sebagai yang utama. Misalnya, kita lagi makan. Nah, kita kepikiran, orang tua kita udah makan belum ya? Lalu yang keempat, ini yang paling penting, taat dan tunduk kepada mereka. Contohnya, apakah kalian masih ingat dengan kisah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim yang dimimpikan oleh Allah, ia disuruh untuk menyembelih anaknya, yakni Ismail. Nah, lalu Nabi Ibrahim pun terbangun, lalu menyampaikan hal yang sama kepada anaknya, yaitu Ismail. Lalu anaknya berkata, jika itu memang benar dari Allah, maka lakukanlah. Tetapi saat dia ingin disembelih, Allah pun menggantinya dengan domba. Sekian yang saya dapat sampaikan. Selagi matahari masih terbit,
selagi pintu masih terbuka lebar, selagi bangku-bangku masih tersusun rapi, tidak ada kata terlambat untuk berbakti kepada orang tua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.